Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan, al-hakimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Sahabat asa yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu mensyukuri nikmat hidayah, dalam keadaan mengimaninya. Kita berharap mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam keadaan Allah ridha. Sahabat asa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam Quranic Studies, serial studi Al-Quran. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal-hal yang terkait dengan ulumul Quran secara umum, apa kontennya, pagi ini kita akan mencoba memulai secara sederhana. Kita akan membahas yaitu tentang wahyu dan nuzulul Quran. Pertama kita akan membahas tentang wahyu, definisi bahasa dan kemudian bagaimana macam-macam wahyu itu. Lalu Al-Quran termasuk kategori wahyu yang seperti apa? Apakah ada wahyu-wahyu yang lainnya selain Al-Quran? Kita akan coba, mohon izin, Al-Fakir akan tampilkan slide yang sudah disiapkan ya. Nah, ini kajian wahyu ini, pertama kita perlu tahu wahyu secara bahasa itu adalah isyarat yang cepat, yang di dalam Al-Quran itu dimuat atau disebutkan dalam 4 term. Yang pertama, wahyu disebutkan sebagai ilham untuk manusia, yaitu seperti yang Allah berikan kepada Ummi Musa. Di surat Al-Qasas ayat ke-7, Allah SWT berfirman, wa auhayna ila Ummi Musa. Jadi di situ wahyu bukan seperti halnya pengertian istilah, tapi wahyu ini dipakai dalam pengertian kebahasaan. Dan ini memungkinkan setiap orang yang beriman diberi wahyu oleh Allah dengan istilah ini. Maka itu kalau bahasa kita sekarang ya mendapatkan ide-ide brilian. Sesungguhnya ide-ide brilian itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Bisa diberikan secara langsung idenya, bisa kemudian Allah pertajam intuisi kita. Nah, ini istilah ini masuk kategori 1. Yang kedua adalah insting atau ghariza, bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada An-Nahl, seperti dalam surat An-Nahl ayat 68, anittahil jibala buyuta. Jadi di situ An-Nahl atau lebah diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan membangun rumah. Kemudian makna yang ketiga, bisikan setan. Jadi wahyu itu juga bermakna bisikan. Dalam surat Al-An'am Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Jadi yuhi ba'duhum ila ba'd itu saling membisikkan. Bukan wahyu dalam artian istilah. Dan yang terakhir adalah ketika Nabi Zakaria tidak bisa bicara di surat Maryam. Nah, itu sekilas ya. Sedangkan wahyu menurut istilah ulumul Quran adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang dipilihnya sebagai nabi dan rasul, yang di dalamnya adalah mengandung hidayah dan disampaikan dengan cara yang samar dan cepat. Kenapa ada tambahan samar dan cepat? Karena ini adalah esensi kebahasaan yang dimasukkan di dalam istilah. Karena yang menerima wahyu saja yang mengetahui. Ya, memang kadang melibatkan masyarakat. Misalnya pada kisah Nabi Muhammad SAW didatangi Jibril mengajarkan iman, Islam, dan ihsan. Nah, itu malaikat Jibril berbentuk manusia. Maka keterlibatan yang lainnya pun terasa di situ, tetapi ketahuannya belakangan. Sedangkan
dilakukan secara cepat itu nyaris tidak terasa kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan coba jelaskan bahwa wahyu itu terkait dengan cara ya. Nah, ini macam-macam wahyu, ada wahyu terhadap malaikat itu sendiri dan wahyu kepada nabi ya. Kita bahas yang kedua saja. Wahyu kepada malaikat secara singkat itu Jibril menerima langsung dari Allah, caranya tidak dijelaskan. Atau wahyu tersebut telah otomatis dihafal oleh Jibril dan Jibril memahami makna dan lafaznya. Dan ini keterangan ini hanya ada di dalam tafsiran para ulama, keterangan detailnya tidak dijumpai. Jadi udah given begitu saja. Yang jelas ada proses ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril untuk kemudian Jibril menyampaikan kepada para nabinya. Nah, cara wahyu diturunkan kepada nabi itu kita bisa lihat di dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya, karena mimpi itu adalah bagian dari kenabian. Kemudian min wara'i hijab, bicara tanpa hijab ya, itu juga bagian dari wahyu ya. Seperti yang ada di dalam surat An-Nisa 164 dan surat Al-A'raf ayat 143. Nah, adapun malaikat Jibril sebagai perantara itu kadang didahului dengan bunyi lonceng yang keras, kadang sampai memengakkan telinga, suaranya kencang, atau Jibril menampakkan diri seperti yang dijelaskan di surat An-Najm, itu disebutkan 2 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan Jibril dalam bentuk aslinya, karena ini adalah guru. Guru kalau sudah menampakkan bentuk aslinya menandakan kedekatan yang sangat luar biasa dengan muridnya. Dan yang ketiga adalah penyamaran, dan ini yang terjadi kebanyakan. Nah, kurang lebih saya buatkan diagram seperti ini, sahabat Asa. Jadi wahyu dalam istilah ulumul Quran, dalam istilah kita sebenarnya sederhana. Wahyu itu adalah SK kenabian. Ya. SK kenabian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, lalu kemudian ada 2 cara. Cara langsung dari Allah dan cara melalui perantara. Yang melalui perantara itu 3 tadi, suara lonceng, bentuk asli ya, yang hanya 2 kali, dan kebanyakan adalah Jibril menyerupai manusia. Lalu ada juga wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui mimpi, seperti pada kasusnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad dalam beberapa kali yang juga diabadikan kisah tersebut di dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah bicara langsung, dan ini hanya terjadi sekali yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika beliau Mi'raj. Nah, sekarang kita bicara Al-Quran sebagai wahyu. Al-Quran ini kan wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad tidak tertidur, artinya tidak mungkin termasuk kategori kedua. Kalau kita mau gampang, sebenarnya Al-Quran ini termasuk kategori wahyu yang atas, artinya melalui malaikat Jibril. Lalu ada 3 jenis, jenis suara lonceng, bentuk asli, dan menyerupai manusia. Nah, kenapa Al-Quran itu perlu perantara? Karena Al-Quran ada dimensi suara dan ada dimensi talaki di situ. Jadi Nabi Muhammad SAW ini diharuskan mendengar suara Jibril, dan sebaliknya Jibril diharuskan mendengarkan suara Nabi Muhammad SAW. Karena nanti untuk mengetahui apakah bacaan Nabi Muhammad itu benar atau tidak. Dan karena itulah kita bisa ambil kesimpulan kalau seandainya terdetik di dalam benak kita, apakah Al-Quran ini diturunkan dalam keadaan Rasul sadar atau sebagian dalam keadaan Rasul tidak sadar, maka kita harus jawab, oh semuanya diturunkan dalam keadaan terjaga. Nah, jadi tidak ada istilah Al-Quran diterima dalam keadaan mimpi. Di dalam Al-Quran menjelaskan mimpi ada, tapi lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran semua itu 100% terkonfirmasi diterima Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Apapun kontennya beliau disindir, kontennya beliau dipuji, kontennya menjelaskan tentang hukum, kontennya menjelaskan tentang kisah,
kontennya menjelaskan tentang akhlak, kontennya menjelaskan tentang panduan, itu semua diterima dalam keadaan terjaga. Dan yang kedua, tidak ada ayat Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW langsung dari Allah, karena harus melalui perantara. Ya. Nah, ini akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan juga, perspektif kita tentang Al-Quran itu setidaknya ada 4. Al-Quran sebagai kalam Allah, karena itu nisbatnya kepada Allah. Makanya pengertian Al-Quran itu yang pertama kalamullah. Yang kedua, Al-Quran sebagai wahyu. Wahyu itu apa? Bukti kenabian. Kalau bahasa kita tadi apa? SK kenabian. Ya. Yang ketiga, menampilkan kemukjizatan Al-Quran, menampilkan kehebatan Al-Quran, terutama dalam dimensi bahasa dan dimensi-dimensi berikutnya. Nanti kita kaji ya, ada dimensi syariat, hukum, ya, ada dimensi saintifik, ya, ilmu pengetahuan, ada dimensi al-gaib, ada dimensi visualisasi. Nanti insya Allah kita akan bahas pada waktu ini. Lalu yang keempat, Al-Quran sebagai kitab suci, karena ternyata sebelum Al-Quran ada juga kitab-kitab suci yang Allah turunkan, baik berupa kitab ataupun yang berupa suhuf, ya, lembaran, ya, seperti yang secara literal kita baca dalam surat An-Najm dan di dalam surat Sabbihis, ya, surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Nah, ini berarti ada 4 sudut pandang kita ketika berbicara tentang Al-Quran. Baik, Al-Fakir lanjutkan. Ternyata wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad itu tidak hanya Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu dari bentuk wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ada 2 bentuk lainnya yang disebut dengan hadis nabawi dan hadis qudsi. Lalu apa perbedaan 3 hal yang kita lihat, ya? Yang pertama, Al-Quran itu sebagai kalam Allah, makna dan redaksinya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan nah, ini ada 2 perbedaan yang menonjol, ya. Yang pertama, riwayatnya harus mutawatir. Nanti Al-Quran itu sampai kepada kita, itu riwayatnya mutawatir. Selain mutawatir tidak dibolehkan. Makanya tidak ada riwayat yang tidak mutawatir terkait dengan Al-Quran. Semuanya mutawatir. Dan ada berta'abbud membacanya di dalam sholat dan juga di luar sholat sebenarnya. Karena kalau di dalam sholat, karena ini satu-satunya yang boleh dibaca setelah membaca suratul Fatihah. Dan termasuk suratul Fatihah itu sendiri. Disunahkannya membaca setelah Al-Quran. Dan kita membaca ayat Al-Quran itu dinilai ta'abbud. Selain itu, ya, maksudnya apa? Rasulullah SAW memberi motivasi kepada kita, setiap ayat Al-Quran, setiap huruf di dalam Al-Quran itu mengandung 10 kebaikan. Beliau mengatakan, wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Alif itu 1 huruf, lam juga 1 huruf, dan mim juga 1 huruf. Nah, ini terkait dengan Al-Quran. Yang kedua, terkait dengan hadis nabawi. Kalau hadis nabawi itu apa? Perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Tapi maknanya ini mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, ini dia tidak harus melalui malaikat Jibril. Bisa juga diberikan oleh Allah, langsung diberikan maknanya di situ. Melalui mimpi atau langsung diberikan maknanya oleh Allah. Seperti hanya ide tadi itu ilham. Nah, ini di dalam prakteknya hadis itu ada disebut hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Tapi ini tidak boleh dibaca di dalam salat. Nah, kalau hadis qudsi adalah perkataan Allah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, misalnya ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Nah, ketika dalam hadis qudsi ada, ya bani Adam lau ataitani bi qurabid dunya khataya.
Seandainya engkau datang padaku dengan seluruh isi dunia dengan kesalahan, jitani walam tusyrik bi syai'a ghafartu laka wala ubali. Kamu datang kepadaku, meminta ampun kepadaku, aku akan mengampunimu selama kamu tidak syirik dan aku tidak mempedulikan yang lainnya. Nah, ini perkataan Allah tapi tidak dikategorikan Al-Qur'an karena diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau memahami maknanya saja, redaksi lafaznya dari Nabi. Karena Nabi Muhammad diberikan keistimewaan jawami'ul kalim, kata-kata yang sangat luar biasa. Sekalipun beliau itu ummi, sekalipun beliau itu tuna aksara, tetapi beliau punya kemampuan menyusun kata-kata. Nah, ini riwayatnya juga sama dengan hadis pada umumnya, ada yang mutawatir, ada yang masyhur dan lain sebagainya. Ini tergantung pada studi sanad ya, perawinya, transmisinya. Dan ini sama, tidak boleh dibaca di dalam sholat. Sahabat asa yang berbahagia, luar biasa ternyata pembicaraan tentang wahyu itu besar sekali ya. Dan termasuk juga pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dari para sahabatnya, kehidupan harian beliau, apa yang dilakukan beliau, ini semua adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi yang keluar dari Nabi Muhammad, baik dari perkataan, dari perbuatannya, dari ketetapannya, apa saja, terutama setelah beliau menjadi nabi di usia 40 tahun, itu menjadi sandaran hukum. Karena hadis pada prakteknya diletakkan sebagai sumber hukum kedua. Dan nanti insya Allah kita juga akan membahas apa sih kaitannya Al-Quran dengan kitab suci sebelum ini. Tapi jangan kemana-mana, insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang berbahagia, mari kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas sekarang hubungan Al-Quran dengan kitab suci. Nah, kitab suci itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan utusannya. Dan dia fungsinya juga hampir sama, hampir mirip dengan Al-Quran, sebagai wahyu yang membuktikan kenabian, dan kemudian di dalamnya ada konten, yaitu konten sebagai pedoman. Nah, wahyu ini dari Allah melalui perantara malaikat, ya, kitab suci sama, dan yang ada di dalam Al-Quran itu biasanya ada disebut 3 atau kadang 4 ya. 3 itu termasuk Al-Quran ya, berarti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, lalu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, biasanya ditambah satu lagi, yaitu Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, istilah Zabur ini sendiri juga para ulama berbeda pendapat, apakah itu sekedar istilah saja, atau Zabur berarti sesuatu yang disebutkan, ya, dan lain sebagainya. Tapi umumnya kalau kita mempelajari kitab suci, itu yang disepakati ya 3 atau ditambah satu lagi Zabur. Nah, selain kitab suci ada juga terdapat beberapa suhuf atau lembaran-lembaran. Suhuf yang secara literal disebut di dalam Al-Quran itu suhufi Ibrahim wa Musa di surat Al-A'la, yang dijelaskan isinya di situ juga, sebagian dikuatkan lagi di dalam surat An-Najm. Ya. Nah, kitab suci yang terakhir ini Al-Quran berfungsi untuk musaddiq, menguatkan kitab suci sebelumnya, dan terdapat isi yang lain. Nah, kita coba akan membuat komparasi ya. Sahabat Asa yang berbahagia. Ini komparasinya. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Tiga-tiganya sama,
melalui perantara malaikat Jibril. Nah, hanya saja Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, karena tidak ada nabi, maka ini harus dirawat, harus dijaga, jangan sampai ada distorsi lagi. Karena tidak ada lagi nanti yang mengoreksi. Maka ini menjadi kemujizatan Al-Quran, dia dijaga. Berbeda dengan Taurat dan Injil, bukan berarti Allah tidak menjaga, karena nanti akan ada kelengkapan-kelengkapan lain, dan termasuk juga karena ada nabi setelah itu. Fungsi risalah sebelum Nabi Muhammad kan begitu ya, sifatnya bisa lokal atau regional, tidak berlaku untuk semua tempat ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW membawa risalah secara universal yang diturunkan kepada semua manusia. Maka Taurat ini ditulis setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga mungkin di awal-awal penulisan itu tidak terjadi distorsi, tapi kelamaan makin ke sana bisa terjadi distorsi. Nah, sama seperti halnya Injil, karena Nabi Isa alaihissalam itu keburu diangkat oleh Allah ke langit pada Kis ketika beliau dikepung dan akan diancam bunuh itu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa bahasa asli Al-Quran bahasa Arab itu disepakati, sedangkan bahasa asli Taurat dan Injil ini debatable. Sekalipun kalau kita lacak akan ketemu, oh bahasa asli Taurat itu apa, bahasa asli Injil itu apa. Tetapi tidak mudah. Sehingga pada saat kita membaca Al-Quran, itu teks asli tidak boleh ditinggalkan. Makanya misalnya ada Al-Quran dan terjemah maknanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa apapun, teks asli itu wajib hukumnya ada. Dan riwayah bil makna itu tidak dibolehkan di dalam untuk Al-Quran. Makanya kalau seandainya kita mengatakan Allah berfirman yang artinya, itu sebenarnya para ulama tidak membolehkan. Karena teksnya seperti apa sih gitu. Beda dengan Taurat dan Injil, itu versi yang beredar, kalaupun ada hari ini, maka versi yang beredar pun hanya versi terjemahnya saja. Dan ada yang menarik bahwa Al-Quran ini ternyata banyak yang menghafal. Ya, berbeda dengan Taurat dan Injil yang nyaris tidak ditemukan penghafal baik Taurat ataupun Injil. Nah ini sekilas perbandingan tiga kitab suci yang biasanya memang tiga ini yang dibandingkan. Berbeda dengan Zabur yang tidak ada keterangan detailnya, selain isinya adalah azkar dan mawa'id ya, secara umum ya. Ini ya. Nah, Al-Quran dan kitab-kitab suci, fungsi Al-Quran itu seperti apa? Yang pertama, fungsi Al-Quran itu musaddiq. Dia membenarkan kitab suci sebelumnya. Jadi kita tahu adanya Taurat dan Injil ya dari Al-Quran. Ya. Makanya beriman kepada kitab suci merupakan rukun iman. Beriman ya, kita wajib mengimani secara umum. Bahwa ada kitab suci yang diturunkan, masalah kitab sucinya ada berapa, itu tidak diwajibkan kita mengimani. Seandainya kitab suci itu 3 aja kok, Zabur enggak, ya enggak ada masalah. Zabur itu kan kalaupun bukan kitab suci, dia bagiannya seperti suhuf ya. Ya termasuk juga ini. Jadi kontennya adalah bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya termasuk suhuf. Yang kedua, fungsinya adalah sahabat asa yang berbahagia, fungsinya muakkid, menguatkan beberapa syariat pokok. Terutama adalah yang paling penting, yang sering disampaikan dan tidak berubah adalah mengenai tauhid dan salat. Itu yang di dalam setiap syariat para nabi tidak berubah adalah berkenaan tentang tauhid dan salat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mukammil. Mukammil itu penyempurna. Ya. Melengkapi apa yang kurang pada kitab suci sebelumnya, apa yang kurang pada syariat sebelumnya, apa yang kurang pada risalah yang dibawa oleh Nabi sebelum Rasulullah SAW. Yang keempat itu sifatnya nasih, menghapus beberapa hukum syariat sebelumnya, seperti dibolehkannya menikahi perempuan kakak beradik yang dilakukan pada syariat Nabi Ya'qub alaihissalam itu kemudian dihapuskan. Ya,
adanya sebelumnya di dalam syariat-syariat sebelumnya itu ada misalnya kalau kita menganggapnya sebagai syariat itu puasa tidak berbicara. Ini nadzartu lirrahmani shauman walan ukallimal yauma insiya yang dilakukan oleh Maryam, dan itu tidak ada lagi pada saat hari ini ya. Atau seterusnya. Dan banyak beberapa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu menasah syariat-syariat sebelumnya. Yang kelima, fungsi Al-Quran terhadap hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab suci sebelumnya adalah memperbarui. Ya, memperbarui ya beberapa syariat. Dan ini terkait dengan sholat misalnya. Secara umum disebutkan di dalam Al-Quran. Memperbarui itu terkait dengan teknis, nanti penjelasannya di dalam hadis misalnya. Nah, apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sholatnya 5 waktu? Oh tentu tidak. Kita tidak ada keterangan yang detail, tetapi bahwa mereka tata caranya sholat itu ada ruku, ada sujudnya. Itu kita bisa tahu dari surat Ali Imran ketika Maryam diperintah oleh Allah, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i. Nah, berarti sholat itu dari zaman dulu sampai sekarang ada sujudnya, ada rukuknya. Nah, itu kita tahu dari sana. Ini ada kelengkapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu terkait dengan teknisnya. Seperti puasa misalnya. Kalau puasanya Nabi Daud itu puasa setengah tahun, ya. Puasa sehari tidak. Tetapi kemudian di kita di syariat Nabi Muhammad SAW, puasa itu dikumpulkan menjadi 1 bulan penuh saja sekali di dalam 1 tahun, ya, 29 atau 30 hari. Nah, berbeda dengan syariat Nabi Daud alaihissalam. Kalau ada yang merasa belum cukup, sifatnya tidak mengikat wajib, tetapi disunnahkan, yaitu puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, termasuk puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid, dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci yang otentik, maka ada beberapa hal yang kita bahas, sahabat Asa yang berbahagia, sebelum nanti kita akan membahas nuzul Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai wahyu, kalam Allah, ini secara otomatis menafikan kalam yang lainnya. Jadi Al-Quran itu bukan perkataan Jibril, bukan apalagi perkataan Nabi Muhammad, apalagi bisikan setan, karena dia definitif. Kalamullah. Kemudian yang kedua, sifatnya tauqifi, given. Tidak ada campur tangan makhluk di situ. Allah lah justru yang memberikan proyeksi penjagaannya melalui makhluknya. Maka kemudian nantinya, sebagai gambaran pertama saja, nanti pada waktunya kita bahas detail, urutan surat Al-Quran dan ayat-ayatnya itu juga tidak ada campur tangan manusia. Nah, karena itu definisi Al-Quran juga ditambahkan dimulai dari suratul Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Jadi urutannya itu tidak boleh terbalik-balik. Nah, karena itulah nanti dalam adab tilawatul Qur'annya kita membaca juga sebaiknya urut kalau kita sholat. Nah, kalau misalnya sholat pertama membaca surat At-Taubah, maka sebagian surat At-Taubah, diupayakan surat kedua itu ayat yang setelahnya atau surat yang setelahnya. Kalau yang pertama dibaca misalnya surat Al-Fil, maka yang dibaca urutannya ya setelah surat Al-Fil. Nah, ini yang mungkin sebagian kita sekalipun tidak apa-apa, tetapi adabiatnya urutan itu kita sesuaikan. Rakaat pertama salat maghrib kita baca Al-Fil, maka rakaat kedua ya li'ila fi Quraisy dan seterusnya. Jangan sampai rakaat pertama kita baca Al-Fil, rakaat kedua kita baca Al-Qari'ah. Nah, itu balik lagi ke depan. Kecuali kalau rakaat pertama kita baca surat An-Nas, maka rakaat kedua kita baca misalnya awal surat Al-Baqarah. Tapi sebaiknya dibalik ya. An-Nas itu diposisikan sebagai rakaat kedua. Sebagai contoh saja, itu adabiatnya. Lalu Al-Quran ini dijaga keasliannya oleh Allah. Dan dalam prosesnya, kenapa Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun? Kenapa dijaga? Dan Allah menggunakan nunul azamah wa inna lahu lahafizun. Kenapa kami bahasanya?
Yang pertama menunjukkan kekuasaan Allah, dan yang kedua melibatkan makhluknya di dalam menjaga Al-Quran ini. Nah, karena nanti ada para penghafal Al-Quran, ada inisiasi mengkodifikasi, membentuk jadi satu buku, dan seterusnya hingga hari ini di setiap negara-negara Muslim termasuk di negara kita adalah lajnah pentashih ya. Setiap mushaf yang terbit ditashih, setiap ada terjemahan juga ditashih. Ya. Kemudian upaya pemalsuan tidak pernah bisa terjadi, adanya tantangan untuk membuat ini ya, dan bukti-bukti pendukung yang lainnya. Nah, sahabat Ahsa yang berbahagia, sebagai penutup pembahasan wahyu sebelum nanti kita pindah ke pembahasan nuzulul Quran. Al-Quran sebagai wahyu ini penting untuk kita pahami karena ini SK kalau bahasa kita. Jadi SK kenabian itu ya di Quran. Maka para orientalis termasuk juga orang-orang yang tidak suka terhadap Islam dan ajarannya itu cara mendowngrade ya, yaitu dengan cara melakukan desakralisasi Al-Quran. Makanya ada yang mengatakan Al-Quran itu ketika sudah turun, ketika sudah menjadi kitab, maka dia menjadi produk peradaban. Sehingga dia menjadi seperti karya-karya sastra yang lainnya yang bisa dikritisi kontennya. Nah, ini kita tidak masuk ke situ karena itu adalah pemikiran yang menyamakan Al-Quran dengan karya manusia. Padahal kita harus yakin ini merupakan doktrin, Al-Quran itu adalah kalam Allah, adalah wahyu, SK kenabian, bukti kemujizatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dia tetap kalam Allah. Kalam Allah yang diberikan manusia melalui nabi yang terbaik, manusia terbaik untuk kita lakukan pedoman-pedoman yang ada di dalamnya. Bagaimana cara Al-Quran turun? Seperti apa Al-Quran turun, waktunya, dan lain sebagainya? Insya Allah, sahabat Asa, jangan kemana-mana dulu. Insya Allah setelah pariwara berikut, kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa, kita kembali lagi dan kali ini kita akan membahas tentang nuzul Quran setelah tadi kita membahas wahyu. Nah, Al-Quran sebagai wahyu, dan kita kesampingkan dulu hadis qudsi, hadis Nabi pembahasannya di lain kesempatan. Bagaimana cara Al-Quran turun? Nah, kita bahas pada nuzul Quran. Nah, Al-Quran itu turun yang pertama kepada kalau definitif definisinya ya, sahabat Asa, kalam Allah yang didefinisikan munazzal berarti diturunkan. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak diturunkan langsung karena ada perantara bernama malaikat pembawa wahyu, yaitu disebut dengan malaikat Jibril, seperti yang kita kenal. Nah, untuk sampai kepada Nabi Muhammad, turunnya Al-Quran itu tidak langsung sekali waktu, tapi ada prosesnya, ada tahapannya. Nah, tahapannya adalah yang pertama, Al-Quran diturunkan secara utuh dulu ke Baitul Izzah. Ini Al-Fakir mengambil pendapat mainstream dari riwayat Ibnu Abbas dan murid-muridnya termasuk Ikrimah. Jadi Al-Quran dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adanya di langit, di bumi, ya, di langit bumi maksudnya, itu untuk di stok di sana, dan kemudian dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atau kita lihat diagramnya. Nah, ini dia proses turunnya Al-Quran itu. Sebelum ke diagram, kita lihat prosesnya dulu, dalilnya dulu.
Yang pertama adalah Lauhul Mahfuz sebagai proses awal. Ini bisa kita ketahui dari beberapa riwayat dan kita ambil dulu dari Al-Qur'an ya. Bal huwa Qur'an Majid fi lauhim mahfuz. Lauhim mahfuz itu merupakan berangkasnya kalau bahasa kita. Tempat penampungannya diturunkannya Al-Qur'an pertama kali, di situ diturunkan semua isi Al-Qur'an. Kita bisa membacanya di surat Al-Buruj ayat 21 dan ayat 22. Baru dari Lauhul Mahfuz ini Allah menurunkan Al-Qur'an sekaligus ke langit dunia atau Baitul Izzah. Nah, ini dilakukan atau terjadinya ini yaitu di malam hari yang diberkahi, dalam bahasa Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar. Al-Qadar itu takdir, malam yang kemuliaan, malam yang dimuliakan, malam yang diangkat derajatnya, atau Lailatul Mubarakah di dalam surat At-Dukhan ayat ketiga, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, malam yang diberkahi. Dan ada juga penjelasannya di dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Qur'an. Nah, itu bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, itu kita bisa membacanya sebagai turunnya Al-Quran yang pertama kali ke Baitul Izzah. Nah, lalu setelah itu bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Ya, ini bisa kita ketahui di dalam surat Asy-Syu'ara, Al-Jathiyah, An-Nahl, Al-Baqarah, dan prosesnya yang sangat panjang. Nah, ini ada sebagian yang dilatari oleh peristiwa, oleh pertanyaan, yang dikenal dengan asbabun nuzul, nanti kita akan bahas secara tersendiri, dan sebagian besar isi Al-Quran itu turun tanpa latar belakang atau disebut dengan tanpa sebab. Nah, karena itu kita bisa mencoba melihat skemanya. Nah, ini gampangnya, sahabat Asa yang berbahagia, kategori turunnya Al-Quran dan tahapan-tahapannya dari Allah. Kalau kita lihat subjek-objeknya ya, berarti dari Allah karena itu sebagai kalamnya, diturunkan kepada malaikat Jibril memberikannya kepada Nabi Muhammad, dan malaikat Jibril ini sebagai postman-nya kalau bahasa kita, sebagai orang yang menyampaikannya, tapi fungsinya bukan sekedar itu. Malaikat ini fungsinya adalah juga guru dari Nabi Muhammad SAW, karena nanti adalah memvalidasi bacaan-bacaan Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa hadis kita bisa menjumpainya, Nabi Muhammad SAW melakukan validasi bacaannya di setiap bulan Ramadan. Jadi di setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril mengecek bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun, kecuali di tahun terakhir beliau hidup. Maka di bulan Ramadan itu dilakukan beberapa kali pengecekan, ya, 2 kali pengecekan. Bacaan Al-Quran misalnya, di tahun pertama surat apa saja yang sudah turun dibaca ulang di situ, di tahun kedua dan seterusnya, sampai beliau wafat di akhir hidup beliau, di bulan Ramadan terakhir, Jibril turun untuk memvalidasi bacaannya. Itu kalau kita bicara dari sisi subjek dan objek. Kalau dari sisi tahapan tempat turunnya atau waktunya, kita lihat tempat turunnya dulu. Dari Lauhul Mahfuz, suatu tempat yang kita tidak tahu di mana itu, diturunkan Allah ke Baitul Izzah. Jadi Baitul Izzah ini merupakan tempat turunnya Al-Quran di langit dunia. Kalau kita bicara Sama'ud dunia berarti langit di level 1, karena nanti ada dikenal di sana istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran itu Al-Baitul Ma'mur, ya. Al-Baitul Ma'mur itu adalah tempat ibadahnya para malaikat di atas langit ke-7, atau disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidroh itu pohon yang indah, pohon yang luar biasa, yang letaknya adalah di atas langit ke-7, tempat pemberhentian terakhir malaikat Jibril mengantar Rasulullah SAW pada saat beliau Mi'raj. Nah, ini kita bicara istilah-istilah itu di dalam Al-Quran, ya.
tapi kita mencukupkan keterangan yang ada saja. Kita tidak perlu mengambil keterangan yang dalam tanda kutip sebagian tidak bisa tervalidasi dan sebagian lainnya termasuk riwayat-riwayat yang mungkar yang tidak bisa diterima. Nah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu tahapan yang sekali turun, ya. Itu ada yang mengatakan terjadi di malam Lailatul Qadar, ya. Makanya dan itu dipilih Allah di malam hari, inna anzalnahu fi lailah. Definitifnya kapan itu terjadi? Kita bicara waktu berarti ya. Terjadi di bulan Ramadan, karena ada satu malam di bulan Ramadan. Berarti syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, berarti di bulan Ramadan, di satu di antara sekian malam yang ada di bulan itu. Dan itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, ini ada persepsi ya. Loh, kalau turunnya Al-Qur'an itu sekali, kenapa Lailatul Qadar itu setiap tahun? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti Al-Quran turun lebih dari sekali dong. Nah, ini maknanya itu diturunkan sekali. Tetapi momen dalam tanda kutipnya ya, peringatan itunya itu setiap tahun. Mohon maaf tidak bermaksud menyamakan, kira-kira begini. Momen hari jadi misalnya kota DKI Jakarta atau kota-kota lainnya di negeri kita. Itu kan jadinya kota itu sudah misalnya hari jadi yang ke-100, 112, 113, 114, ke-400 dan seterusnya. Itu momen itu biasanya digunakan untuk Pemprov-nya atau Pemdanya misalnya untuk misalnya mengadakan perlombaan atau membagi hadiah. Nah, sama juga. Momen turunnya Al-Quran itu Allah buat per tahun. Dan ketika kita bertepatan dengan momen itu, kita mendapatkan kebaikan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Bulan ketika diturunkan Al-Quran itu Ramadan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena memang begitu, semua yang berinteraksi dengan Al-Quran akan dimuliakan Allah. Malaikatnya menjadi malaikat yang terbaik. Manusia yang dipilih untuk menerima itu menjadi manusia terbaik. Waktu yang dipilih oleh Allah menjadi waktu yang terbaik. Dan itu disebut dengan Lailatul Qadar. Dan karena itu waktu malam disebut paling banyak di dalam Al-Quran. Karena waktu malam lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sholat yang disukai Allah setelah sholat yang 5 waktu itu adalah sholat malam yang kita kenal dengan sholat tahajud. Ya. Nah, kembali kepada tema. Jadi di malam itu turun Al-Quran memang sekali, tapi Allah buat momennya setiap tahun. Dan Allah rahasiakan itu turun di malam yang keberapa. Itu satu. Yang kedua, sebagian ada juga bertanya, malam Lailatul Qadar itu malamnya malam di mana? Karena di seluruh dunia ini malamnya beda-beda. Contoh misalnya, ketika di Indonesia itu sudah malam, bisa jadi di Amerika dan Kanada masih pagi, agak siangan, ya. Kemudian di wilayah yang lainnya sore, atau di wilayah yang lainnya sudah sangat larut. Jadi perbedaan ini kemudian sangat debatable, bahwa sesungguhnya kita tidak saklek mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu satu momen khusus dan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ya, ibaratnya kalau seandainya momen hari jadi kota tadi yang Al-Fatih jadikan tamsil, itu kan berarti kita membahas tentang momennya apa. Bagi hadiah melalui apa? Melalui perlombaan. Perlombaannya definitif ya, kalau manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perlombaannya tidak didefinitifkan. Perlombaannya fastabiqul khairat, melalui Al-Quran, melalui amal baik, melalui hal-hal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fastabiqul khairatnya itu tidak ada yang bisa mengetahui bahwa hari itu pemenangnya adalah fulan, pemenangnya adalah si fulan, melebihi dari apa yang dikumpulkan, apa yang dikerjakan dengan si fulan yang lainnya. Jadi ini beda dari Lailatul Qadar pada saat diturunkannya dengan Lailatul Qadar pada saat menjadi momen. Maka jumhur ulama berdasarkan penuturan ayat Al-Quran dan hadis-hadis, perintah untuk iktikaf, anjuran untuk iktikaf dan mencarinya di 10 hari terakhir,
menandakan bahwa Lailatul Qadar itu ada momen tahunan gitu. Nah, sahabat asa yang berbahagia, kita insya Allah nanti setelah kita break, kita akan membahas lebih detail lagi terkait kenapa kok Al-Quran tidak diturunkan secara langsung. Kenapa kok Al-Quran itu diturunkannya kepada Nabi Muhammad selama hampir 23 tahun masa kenabian beliau. Kenapa tidak diturunkan dari awal, sehingga mungkin bisa dilakukan pembelajaran lebih detail, sehingga mungkin bisa kalau bahasa kita hari ini, bisa diwebinarkan, ya, bisa diseminarkan, disosialisasikan. Kenapa kok diturunkan dengan beberapa munasabah, beberapa kondisi, dan itu bagi orang-orang yang tidak memahaminya dianggap sebuah kekurangan. Tapi justru para ulama menganggap turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu adalah bagian dari mukjizat Al-Quran yang tidak terpisahkan. Mengapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Bismillah ta'ala, insya Allah pembicaraan kita akan dilanjutkan setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang Nuzul Quran. Tadi kita sampai pada pembahasan kenapa kok Al-Quran diturunkannya tidak sekaligus seperti hanya ke Baitul Izzah. Kenapa juga ada transit? Kalau kenapa ada transit di Baitul Izzah, itu jumhur ulama ya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tidak perlu itu. Nah, jadi tafsiran inna anzalnahu itu diturunkannya bidayatin nuzul. Kalau yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak ada transitnya. Tapi kita ambil pendapat mainstream saja lebih selamat ya. Dari situ kemudian inna anzalnahu itu berarti di Baitul Izzah ya. Nah, dari situ diturunkan beberapa momen selama 23 tahun atau hampir 23 tahun. Nah, kira-kira apa sih hikmah diturunkannya Al-Quran yang diangsur selama hampir 23 tahun? Yang pertama adalah untuk mengokohkan dan memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Linusabbita bihi fu'adak. Nah, mohon maaf, tasbitul fu'ad, menurunkan Al-Quran dengan sekaligus itu pasti Allah mampu. Tapi diturunkan secara bertahap itu adalah supaya menjaga kemantapan orang yang menerima. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala ingin termasuk yang disebut memantapkan itu supaya mudah dihafal ya. Nah, nanti di antara poinnya yang ketiga itu mudah dihafal ya. Kalau diturunkan sekaligus begitu kan jadi mohon maaf bisa jadi bukan terabaikan dari sisi nabinya. Ini agar supaya lebih manusiawi. Kalau seandainya itu diberikan kepada Nabi Muhammad yang dikaruniai kecerdasan di atas rata-rata, lah nanti ketika umatnya mempelajari itu sudah give up. Nggak usah begitu, kita aja sekarang banyak yang give up untuk menghafal kan. Dan udah merasa bahwa gimana saya akan menghafal sekian ratus halaman, ya give up. Tapi kalau kita lihat runutannya, oh prosesnya itu melalui sedikit-sedikit, berarti linusabbita bihi fu'adak. Tasbitul fu'ad itu diantaranya adalah dengan menghafal. Tasbitul fu'ad itu berarti mengokohkan ideologinya. Karena ketika pelan-pelan doktrin itu disampaikan, direnungi, dihafalkan, dipraktekkan itu lebih mudah. Demikian juga kita ngajarin anak kita tidak mungkin, pasti bertahap sesuai dengan kondisinya. Pada tahapan-tahapan pertama risalah diturunkan, itu pemantapannya secara tematik di bidang apa? Tentu akidah.
doktrin tentang keyakinan adanya hari kiamat, dan itu yang paling banyak didustakan oleh kaum para nabi sebelumnya, maka perlu dikokohkan supaya beliau meyakini dengan sangat mantap dan kemudian menyampaikannya juga dengan sangat mantap sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, ini bukti kemukjizatan Al-Quran karena kemampuan untuk mendatangkan Al-Quran itu juga di open, maksudnya begini. Siapa yang bisa membuat Al-Quran, ini bertahap dan masih dibuka sekarang. Kalau sekarang ada orang membuat Al-Quran, silahkan. Dan dipastikan pasti akan tidak bisa dibandingkan. Sebagai contoh sederhana aja. Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab pernah membuat surat Al-Fil. Tetapi kemudian surat Al-Fil itu sendiri memang betul bersajak, tetapi kemudian kandungannya apa? Tidak ada. Ketika dia mengatakan Al-Fil, hewan yang besar, dan hidungnya panjang, telinganya lebar, itu kalau anak kecil membaca itu sebagai pengetahuan kognitif, akan mengatakan, so what? Gajah yang seperti itu apa? Beda dengan surat Al-Filnya yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Bahasanya luar biasa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat, coba kamu lihat apa yang dilakukan Tuhanmu kepada ashabul fil. Nah, luar biasa itu dari mulai pertanyaan sampai diakhiri, kemudian ketika diturunkan melalui burung ababil itu, mereka menjadi berlubang-lubang. Ka'asfim ma'kul, itu perumpamaan yang dahsyat sekali. Seperti daun yang dimakan ulat. Masya Allah. Jadi ini diturunkan dengan pelan-pelan itu, direnungi seperti itu, menjadi kemukjizatan, terutama adalah kemukjizatan bahasa yang nanti insya Allah kita akan tadaburi pada waktu khususnya. Nah, yang ketiga tadi itu, kalau diturunkan sedikit-sedikit itu supaya bisa menghafalnya, bisa memahaminya. Ya, kita belajar tidak boleh langsung banyak. Ya contoh hari ini kita kemarin hanya sekilas saja secara global terkait dengan ulumul Quran. Kita rinci ini juga sedikit-sedikit. Ini pun sebenarnya cukup memaksa sahabat asa yang berbahagia supaya tidak terlalu lama, maka Al-Fakir coba ringkas menjadi bahasan yang digabungkan baik terkait dengan wahyu ataupun yang terkait dengan nuzulul Quran. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu supaya juga relevan dengan peristiwa. Nah, relevan dengan peristiwa dan orang memahami adanya tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ketika menyampaikan, ketika mendakwahi, ketika melakukan perubahan sosial. Ya. Tapi perlu difahami juga bahwa Allah menurunkan itu tidak harus berlatar belakang peristiwa, tidak harus ya. Tetapi Allah ingin mengajarkan kita supaya relevan. Sebagai contoh, misalnya, dalam pengharaman khamr, pengharaman riba, pengharaman yang lainnya atau mewajibkan puasa, itu kan ada tahapannya dan tidak turun sekaligus. Dalam pengharaman khamr misalnya, ketika ditanya tentang khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dijawab, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Khamr itu ada madaratnya, ada manfaatnya. Tetapi madaratnya itu lebih besar. Jadi orang pada saat turun pertama kali itu mulai mikir, ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih besar. Nah, setelah sekian waktu diturunkan yang kedua, ya, orang yang mabuk dilarang salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Nah, ini membuktikan bahwa pada periode kedua itu ada larangan tapi sifatnya tentatif sesuai waktunya. Jadi kalau mau sholat jangan mabuk. Nah, karena kalau orang mabuk sholatnya nanti nggak tahu apa yang diucapkan. Karena orang mabuk tidak sadar apa yang diucapkan. Nah, kalau orang yang tadinya suka atau terbiasa mabuk, maka ketika dia tahu akan sholat misalnya zuhur,
di jam katakanlah jam 12, berarti dari sejak jam 11 minimalnya dia berjaga-jaga untuk tidak mabuk. Ya, 1 jam, 2 jam sebelumnya. Atau minimal kalau dia mau mabuk, dia nanti setelah zuhur gitu. Nah, setelah ini sudah settle, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum final bahwa khamr itu dilarang. Istanibu. Dilarang. Nih, tahapan peristiwanya seperti itu. Nah, atau juga pada pengharaman riba yang sampai 4 tahap, atau juga pada mewajibkan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan sampai bertahap, ya. Nah, atau yang sifatnya memang penguatan, basicnya motivasi misalnya. Yang basicnya motivasi. Misalnya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu diteror, ya. Ketika diteror, diboikot, paceklik, secara ekonomi berat, SDM juga minim, maka diturunkanlah surat Ar-Rum. Ya. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tetapi mereka nanti setelah Romawi dikalahkan, mereka akan menang di bid'ah sini di dalam beberapa tahun. Nah, itu kan kenapa pada saat orang kelaparan, orang diintimidasi, orang diteror, orang dalam keadaan seperti itu, harusnya kan diberikan tentang kesejahteraan, bagaimana mendapatkan sumber daya, penguatan dan sebagainya. Kok disuruh memperhatikan perseteruan antara dua negara adidaya? Oh, ternyata ini adalah wawasan geopolitik dan geostrategi. Itu kan penguatan, tentatif. Nanti apa diturunkan lagi? Nanti kondisinya pas itu seperti apa? Dan itu dikenal dengan munasabatun nuzul. Nah, ini luar biasanya Al-Quran yang diturunkan relevan dengan kondisi saat itu dan juga nanti relevan dengan kondisi hari ini. Karena itu kan tematik-tematik. Contoh kisah Nabi Musa. Kisah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Lebih dari 130 kali Nabi Musa alaihissalam disebut di dalam Al-Quran. Dan itu tema-tema yang terkait dengan Nabi Musa selalu terulang, terduplikasi sepanjang sejarah manusia. Maka itu nanti relevan ketika diturunkan, termasuk relevan ketika kita hadapi hari ini. Contoh sederhana aja. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Umar bin Khattab tidak terima. Dia marah-marah, bahkan sampai mengancam membunuh orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal. Hingga akhirnya bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq membacakan satu ayat di surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Umar tersadar. Loh, ayat ini bukankah sudah turun bertahun-tahun yang lalu? Kenapa seolah-olah baru terjadi sekarang? Ya, karena pada waktu itu diturunkan ketika ada tersebarnya hoax. Nabi Muhammad disebarkan hoax pada perang Uhud, mati, terbunuh. Kemudian menjatuhkan mental umat Islam di tengah pertempuran. Lalu kemudian Allah ingin memunculkan kembali semangatnya, ingin memompa semangat umat Islam. Nabi Muhammad diperlihatkan masih dalam keadaan hidup. Nah, ayat ini diturunkan pada momen seperti itu. Ketika beliau meninggal, dimunculkan kembali. Memang Nabi Muhammad itu siapa? Dia seperti Rasul. Kalau dia mati, apakah kamu mau balik lagi? Itu kondisi itu juga terjadi pada hari ini. Dan seterusnya. Dan yang terakhir, hikmah diturunkan berangsur itu membuktikan bahwa Al-Quran berasal dari Allah, tidak ada campur tangan siapapun. Jadi Rasulullah SAW sifatnya menunggu, tidak bisa memastikan. Pada saat beliau ditanya tentang Ruh, ditanya tentang Ashabul Kahfi, ditanya tentang Zulkarnain, beliau katakan besok saya jawab. Allah tegur. 1 hari tidak turun, 2 hari tidak turun, seminggu tidak turun, baru setelah 2 pekan turunlah itu, dan yang turun adalah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kau katakan sesuatu, jangan kau lakukan sesuatu memastikan kecuali kau mengatakan insya Allah. Itu menandakan bahwa prerogatif menurunkan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kajian kita, tanpa terasa ternyata ya, hanya sebagai ini saja intro untuk kajian berikutnya, bahwa yang pertama diturunkan terkait dengan nuzul Quran ini adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Jadi tidak surat Al-Alaq penuh. Kemudian yang kedua yang diturunkan sempurna satu surat itu adalah Al-Fatihah atau surat Al-Mudaththir dalam riwayat yang lainnya.
Sedangkan yang akhir turun sebagai ayat itu adalah 281 surat Al-Baqarah terkait dengan hari kiamat, dan yang terakhir turun menurut riwayat lain di antaranya adalah Al-Yauma Akmaltu Lakum, tetapi riwayat ini marju, dilemahkan dan tidak cenderung tidak direkomendasikan. Adapun surat yang terakhir turun itu adalah surat An-Nasr, surat Idza Jaa Nasrullah, terakhir turun secara sempurna. Begitu saya kira sahabat Asa yang berbahagia, kajian kita untuk wahyu dan nuzul Quran kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan fakir. Bismillah ta'ala, insyaallah berjumpa kembali pada serial Quranic Series kajian Al-Quran di pertemuan. Mohon maaf. Wajazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.